Oke, selamat malam yang udah gabung. Lagi nunggu hostnya Mas Ari Sanjaya. Malam ini kita akan ngomongin tentang selulit atau stretch mark serupa tapi tak sama. Oke, kita lihat ya apakah Mas Ari. Aku invite ya. Nah, ini dia Mas Ari. Halo, halo, halo. Halo, Malam. selamat malam. Akhirnya kita bertatap muka, cantik Iya, sekali. sama Mas Ari juga ganteng. Oh, aku pikir Apa sama Mas kabar Ars juga Mas? cantik. Enggak lah. Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Apa kabar dokter juga? Alhamdulillah, alhamdulillah kabar baik juga. Kita cuma chatting sama telepon doang ya, baru sekarang akhirnya ketemu secara Betul banget. virtual. Betul banget, dokter Irma. Nah, Mm-mm. ini kan banyak yang tanya nih, dokter Irma, mengenai apa sih stretch mark atau selulit ini serupa tapi tak sama gitu ya. Dan Mm-mm. kebetulan malam hari ini saya di ID Derms bersama dokter kita, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dokter Irma Dita Citra Santi SPKK, panggilannya adalah Dokter Ya, Irma ya. Dita Nah sih langsung aja nih sebenarnya. dok. Tapi terserah deh. Sebenarnya Kenapa panggilan dok? saya tuh Dita. Sebenarnya panggilan saya tuh Dita. Oh kalau Tapi begitu terserah, panggilannya adalah boleh. aku panggil Dokter Dita aja ya Iya, kalau begitu. monggo. Mm-mm. Dokter Dita, kemarin-kemarin kan nih banyak yang bertanya nih ya netizen gitu Mm-mm. mengenai sebenarnya stretch mark dan selulit itu hal yang sama atau beda sih dan apa nih? Boleh tolong dijelaskan? Iya sih sering banget ya kita suka dapat kami ya sebagai dermatologi suka dapat pertanyaan gimana caranya ngilangin selulit tapi ternyata ketika ditunjukkan ternyata itu stretch mark dan mungkin sebaliknya gimana sih dok cara ngilangin stretch mark saya ternyata ketika ditunjukkan itu selulit gitu jadi ternyata sering banget Mm-mm. ketukar-tukar nih antara selulit sama stretch mark. Nah, mungkin kalau misalnya saya cuma ngomong secara teori apa selulit, kemudian apa stretch mark, rasanya akan sulit dipahami ya. Jadi saya mau nunjukin gambar aja untuk semua netizen yang followers yang udah pada join. Mudah-mudahan gambarnya Banyak yang bisa gabung. dilihat ya. Nah, itu ada dua gambar Mas Ari dan teman-teman yang udah Mm-mm. gabung. Yang atas itu selulit, kemudian yang bawah itu stretch mark ya. Jadi selulit itu sebetulnya dia tidak ada yang jelas tidak ada perubahan warna. Tapi kalau bicara kenapa sih terjadinya selulit, dia sebetulnya ada perubahan struktur antara lemak, kemudian antara otot kita sama jaringan ikat, sehingga membuat struktur dari kulit kita tuh jadi nggak rata. Nama lainnya tuh dia tuh sebenarnya dimpling. Dimpling tuh kan kayak lesung. Dimpling tuh kan sebenarnya bahasa Indonesia lesung pipit ya Mas Ari ya. Seperti, ya. Jadi dia tuh seakan banyak banget lesung pipit kayak lihat di gambar di atas kalau dia dilekukan atau dia konturnya nggak rata seperti banyak lesung pipit jadi jeglong-jeglong gitu lah apa ya bahasa Jawa itu bahasa Jawa sih bahasa orang Jawa jeglong-jeglong Nggak indah pokoknya dilihatnya ya dok ya. nggak indah ya ada nodularity atau ada ketidaksamaan jadi struktur yang tidak rata itu pada selulit tapi tidak ada perubahan warna dan sebenarnya selulit ini terjadi karena faktornya itu nggak jelas gitu loh jadi banyak faktor yang berpengaruh tapi penyebabnya sendiri tuh nggak jelas selulit ini jadi lebih pada ya ada perubahan struktural antara yang tadi saya sebutkan itu si selulit itu jadi mudah-mudahan sekarang semuanya udah pada paham ya bahwa jangan ketukar-tukar antara selulit dan stretch mark. Nah, kalau stretch mark beda lagi. Ya gampang banget. Jadi Stretch yang di itu bawah kan ya dok gambarnya ya peregangan. dok. Betul. Teman-teman yang gambarnya di bawah itu adalah stretch mark. Nah, nama lainnya adalah striae gitu. Nah, kalau misalkan Oke. karena kehamilan, namanya adalah striae gravidarum. Gak penting lah ya nama terlalu susah untuk menghafalkan. Tapi yang sering orang dengar sih stretch mark. Karena stretch mark itu sebenarnya bahasa Inggris yang kalau di Indonesia kan gampang kan. Mark itu kan Benar. tanda. Stretch itu peregangan. Tuh dokternya ganteng katanya.
langsung gagal fokus gara-gara tulisan. Nah, Wah, sejak kapan aku jadi dokter ya? Terima kasih by the way. nah, stretch itu kan peregangan, mark itu adalah tanda. Jadi adanya tanda peregangan pada kulit. Jadi dia kelihatan warnanya ada perubahan. Nah, stretch mark sendiri ini ada dua, Mas Ari. Ada yang rubra, itu warnanya merah, yang atas ya. Yang warnanya merah itu adalah seri rubra, yang warnanya dia biasanya muncul pada saat stretch marknya masih awal. Dan dia sementara prosesnya. Karena nanti lama-kelamaan stretch mark ini akan dia berubah menjadi striae alba atau stretch mark yang alba, yang warnanya putih. Jadi dia karena udah kronis nih. Jadi yang tadinya awal, kalau udah jadi putih tuh udah lebih parah lagi. Dia kronis dan bahkan bisa permanen gitu. Nah itu kurang lebih bedanya antara selulit sama stretch mark, Mas Ari. Mudah-mudahan udah bisa Nah, dipahami itu ya. ya. Jadi teman-teman semuanya bahwa selulit itu adalah berbeda nih dengan stretch mark dari gambar yang kita bisa lihat di sini. Yang paling atas, dua gambar paling atas itu adalah selulit, dan yang paling bawah adalah stretch mark. Dan stretch mark ini ada dua ya, dua jenisnya. Yang satu berwarna dan yang satu tidak. Warnanya Tapi lebih kalau yang putih. benar putih. Nah, kalau yang berwarna ini kok kayaknya serem ya. Maksudnya aku sendiri jarang melihat, Dok. Kalau yang putih kan kayaknya very common gitu ya. Tapi Iya, kalau yang benar. merah ini biasanya penyebab utamanya apa sih? Sebenarnya sama, Mas Ari. Dua-duanya penyebabnya adalah peragangan dari kulit yang kulit nggak bisa kompensasi. Tapi karena dia masih awal, otomatis ada reaksi vaskularisasi atau reaksi peradangan atau reaksi inflamasi. Peradangan lah intinya. Nah, peradangan itu kan melibatkan pembuluh darah ya, sehingga karena meregang, pembuluh darahnya kan jadi tipis sehingga warna merahnya tadi yang dominan karena ada reaksi atau inflamasi tadi gitu. Nah itu tadi makanya kenapa dia jadi merah warnanya pada saat stretch mark awal. Tapi lama-kelamaan ketika dia nggak diobati, kemudian nggak dapat perawatan sama sekali, pasti akan jatuh pada proses yang kronis. Nah proses kronis ini dia warnanya kemudian nanti menghitam, lama-kelamaan memutih ya, warnanya jadi putih, bahkan kemudian dia tidak rata, jadi cenderung jeglong lagi, nggak dapat bahasa yang lain sih, agak nggak rata kemudian jeglong gitu loh, jadi ada apa ya itulah pokoknya intinya. Kalau Jadi di wajah tuh seperti bopeng gitu ya, Dok ya. Betul sekali, karena penanganannya juga nanti akan mirip dengan bopeng bekas jerawat gitu. Jadi dia timbul scar. Betul sekali, susah banget. Oke, tapi kalau misalnya kan tadi dokter bilang tuh merah, terus kalau misalnya kronis itu bisa warnanya jadi hitam dan akhirnya menyebabkan apa sih kayak lekungan pada kulit gitu ya. Lekungan bener Mas Ari. Nah, lekungan tersebut kalau didiemin saja, apakah bisa menyebabkan penyakit lainnya, misalnya seperti kanker atau apa gitu, Dok? Oh enggak sih, dia nggak akan menyebabkan penyakit apapun, hanya saja memang pada saat dia udah masuk dalam fase yang kronis, saya matiin dulu ya. Pada saat dia udah masuk dalam fase yang kronis dan dia sudah terjadi lekungan atau bopeng tadi, ya penanganannya akan jauh lebih sulit gitu. Jadi nggak cukup hanya dengan krim saja, tapi harus dengan tindakan medis itu. Nah, saya akan bertanya mengenai krim dan tindakan medis. Tapi sebelum saya bertanya ke situ, saya termasuk orang yang punya stretch mark. Ya, dulu nggak punya. Aku ada stretch mark di bagian bokong sebelah kanan gitu. Padahal aku juga nggak pernah gemuk, nggak pernah kurus gitu ya, Dok. Nah, nge-gym nggak, Mas Ari? Kenapa? Nge-gym nggak? Nge-gym. Nah, aku nge-gym. Jadi mungkin kalau pas lagi squat gitu ya, nah di bagian bokong kan mau nggak mau seperti meregang gitu ya kali ya, Dok ya. Nah, itu bisa terjadi tuh, Dok, kalau dari gym. Iya, bisa. Tapi lebih biasanya sih kalau yang adanya stretch mark yang terjadi karena faktor gym itu karena adanya pembesaran otot. Mungkin akhirnya bagian bawahnya Mas Ari itu jadi otomatis ototnya kan dia build up ya, membesar kan. Nah itu tidak bisa dikompensasi dengan kulitnya yang nggak elastis gitu. Kemudian terjadilah stretch mark tadi itu. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya yang sering dikeluhkan antara stretch mark dengan selulit tadi itu lebih banyak orang mengeluhkan yang mana nih, Dok? Sebenarnya yang stretch mark ya, makanya kita akan lebih banyak bahas stretch mark karena memang pada kenyataannya orang datang ke klinik atau ke dokter spesialis kulit dan kelamin itu lebih banyak mengeluhkan stretch mark. Mungkin karena stretch mark itu dia kelihatan warnanya kan Mas Ari, ada merah, ada putih, bahkan dia sampai
ada lekukan seperti bopeng. Jadi betul. otomatis mungkin secara penampilan akan mengganggu ya. Sedangkan kalau selulit itu kan mungkin nggak terlalu ya, dan nggak banyak juga sebenarnya yang menderita selulit sih. Banyak sebenarnya, tapi dia ada grade-nya sebenarnya selulit, ada grade 1 sampai 3 dan nggak terlalu banyak yang sampai sangat mengganggu sehingga dia akhirnya harus berobat gitu. Jadi tetap persentase orang yang datang itu lebih banyak karena keluhan stretch mark dibandingkan dengan selulit gitu. Lebih banyak keluhannya adalah stretch mark. Berarti ini tadi salah satu penyebab stretch mark itu adalah kalau misalnya kayak saya nge-gym, kulit yang tidak elastis, jadi ada peregangan gitu ya. Nah selain itu apa lagi nih dok yang menyebabkan terjadinya stretch mark? Oke, saya tunjukin juga ya, ada gambarnya. Jadi ini memang kalau gambarnya memang nggak kelihatan, tapi intinya ini saya ambil dari suatu jurnal penelitian. Jadi ada beberapa yang menyebabkan terjadinya stretch mark. Nah, kita perlu tahu bahwa sebetulnya etnis itu juga pengaruh. Artinya kalau Mas Ari lihat bule-bule tuh ya, kan dikit banget yang ada stretch marknya gitu. Karena memang mereka ya udah dikasih Allah kebaikan, keuntungan bahwa kulit putih, kulit Kaukasian itu jarang banget terjadi stretch mark. Sedangkan kulit kita itu lebih sering atau lebih mudah terjadi stretch mark gitu. Jadi etnis itu kemudian pengaruh. Nah kemudian kayak Mas Ari itu sebetulnya bukan termasuk kenaikan berat badan, tapi biasanya orang yang bodybuilding otomatis kan massa ototnya membesar. Nah massa otot yang membesar apabila kulitnya tidak bisa mengkompensasi peregangan tadi, ya itu juga bisa menyebabkan stretch mark. Terus kemudian yang akhirnya bisa meregang lagi kan tentu saja kehamilan Mas Ari. Ya kalau kehamilan kemudian bagian perutnya melar dan kita nggak pernah kasih treatment seperti krim, ya otomatis juga bisa terjadi stretch mark di daerah perut atau di paha. Nah kemudian sama ya berkorelasi yaitu kenaikan berat badan yang berlebih atau obesitas. Nah terus nggak bisa dipungkiri bahwa riwayat keluarga atau keturunan itu juga pengaruh. Jadi misalnya ibu kita atau nenek kita nggak terjadi stretch mark, meskipun kita kemudian berat badannya naik, ya bisa aja kita juga nggak menderita hal yang sama gitu. Jadi ada faktor keturunan juga. Nah kemudian yang terakhir ini yang kebetulan saya juga beberapa kali dapatkan pasien itu adalah adanya penggunaan krim maupun obat minum yang mengandung steroid. Nah, kadang-kadang bodybuilder mungkin dia ada juga obatnya yang pakai steroid kan Mas Ari. Nah, itu juga bisa tuh. Atau orang-orang yang pakai krim-krim pemutih, lotion-lotion pemutih yang tidak seharusnya, yang biasanya seringkali dicampur dengan obat golongan kortikosteroid. Nah, itu gampang banget akhirnya menimbulkan stretch mark pada area-area yang padahal sebetulnya nggak awam gitu. Itu sih beberapa penyebab yang menyebabkan stretch mark. Oh iya, ini adalah beberapa poin mengenai terjadinya atau bukan sumber terjadinya stretch mark gitu ya. Tapi tadi dokter penyebabnya. Tapi tadi dokter mention tentang krim pemutih gitu yang bisa menyebabkan stretch mark. Ini bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi. Iya, karena kan kita tahu ya bahwa tadi saya juga udah jelaskan bahwa stretch mark, stretch itu kan berarti adanya peregangan, tanda peregangan dari kulit. Padahal harusnya apa coba hubungannya dengan penggunaan krim kan tidak ada peregangan pada kulit, berat badan saya juga nggak naik seperti itu ya. Nah, tapi penggunaan krim-krim atau obat golongan steroid ini itu dia punya efek samping yang menipiskan kulit kita gitu. Jadi karena semakin lama dipakai dalam jangka yang panjang, kulit kita makin tipis, ya otomatis meskipun ada kenaikan berat badan sedikit aja, bahkan mungkin tidak ada kenaikan berat badan, akhirnya timbullah stretch mark tadi karena tipisnya kulit tadi gitu. Jadi ada perubahan struktur kolagen atau jaringan ikat yang kemudian menyebabkan dia jadi daerah tertentu jadi tipis, akhirnya timbul stretch mark. Ini saya punya gambarnya nih. Nah ini salah satu pasien yang dia timbul stretch mark yang begitu luas, padahal dari riwayatnya dia tidak ada kenaikan berat badan atau penurunan berat badan yang berlebih. Kemudian dia nggak nge-gym juga gitu dan nggak menderita sindrom Cushing. Tapi ternyata setelah digali-gali, pasien ini menggunakan krim pemutih online ya, seringkali kan belinya online. Krim pemutih beli online yang memang menurut dia tuh putih, kulitnya tuh jadi putih, tetapi lama-kelamaan akhirnya timbullah stretch mark tadi ini gitu. Jadi itu adalah sebetulnya efek samping dari kortikosteroid, pemakaian kortikosteroid dalam jangka panjang karena kulitnya menjadi tipis banget. Dan bahkan ini Mas Ari,
seringkali Iya. karena saking tipisnya kulit itu dia kena gores dikit aja udah mudah berdarah gitu. Karena kan Jadi lebih warnanya merah sensitif ya. ya. Kan warnanya merah ya, di situ banyak banget pembuluh darah baru, apa namanya, yang terjadinya radang karena pembuluh darah yang menyebabkan ketika tergores sedikit aja, akhirnya dia bisa berdarah gitu. Itu yang Nah, sangat-sangat ditakuti. Nah ini dok, artinya kan banyak sekali juga netizen yang kurang mengerti ya mengenai hal ini. Kadang-kadang kita wah Mm-mm. main beli aja lotion ataupun krim pemutih yang ada di pasaran atau ada di online tanpa mengetahui sebenarnya kandungannya apa sih, apakah akan berdampak Mm-mm. terhadap terjadinya stretch mark. Nah kira-kira untuk mengetahui kira-kira ini lotion yang oke atau misalnya krim yang oke itu bagaimana tuh dok? Ya, yang paling gampang sebetulnya nggak boleh ya kita tuh beli-beli krim yang tidak ada BPOM-nya. Itu udah yang paling mudah sebetulnya ya Mas Ari. Kalau nggak ada BPOM, ya udah anggapannya adalah sesuatu yang tidak aman. Tapi memang paling aman adalah berkonsultasi pada dokter spesialis kulit dan kelamin karena Ya. seringkali pasien tuh sukanya maunya yang instan ya. Nah, dan Hmm, lebih percaya pada gambar before dan after atau testimoni, wah ini aku putih dalam waktu kurang lebih 2 minggu dan lain sebagainya, dan ya. akhirnya tergoda dengan testimoni-testimoni seperti itu gitu. Padahal ya betul 2-3 minggu kulitnya putih, tapi minggu berikutnya, minggu ketiga, minggu keempat timbullah stretch mark ini. Jadi penting banget sebetulnya menurut saya adalah edukasi pada semua ya, pada follower, pada semua orang tuh kita harus tahu betul ingredients apa sih yang bisa kita gunakan untuk Mhm. mendapatkan kulit yang lebih cerah gitu. Jadi kan sering tuh di Adiderm juga suka dibahas kan lightening, brightening agent itu isinya apa aja yang memang bisa untuk memutihkan kulit gitu. Seringkali mereka nggak paham itu, pokoknya beli berdasarkan testimoni, nggak ada BPOM-nya, beli online. Ya, inilah Mhm. yang terjadi gitu. Jadi selalu sih melihat apakah memang obat atau lotion tersebut sudah BPOM, itu pertama. Kemudian kedua, pahami betul apa ingredients yang memang bisa membuat kulit kita lebih cerah atau lebih putih ya. Ada agent-agent tertentu yang memang aman. Terus ketiga, pastikan juga misalnya katakan dalam keadaan hamil ada beberapa ingredients yang tidak boleh digunakan pada dalam keadaan hamil. Keempat, paling gampang ya udahlah konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin, itu sudah jelas aman gitu. Itu yang paling benar tuh. Konsultasikan Benar. terlebih dahulu. Jadi jangan sembarangan beli produk pemutih atau lotion atau krim atau apapun itu gitu ya. Iya. Aduh. Oke, dokter, nanti kita akan lanjut tanya-tanya lagi gitu ya. Mm-mm. Tapi yang paling benar nih, kalau misalnya mau kelihatan mukanya putih dan terang, beli aja ring light. Iya Nggak benar ya. bercanda. Ya. Oke, dokter, kita sapa-sapa dulu ya nih yang Iya sudah join boleh. bersama kami Mm-mm. malam hari ini. Kita ngebahas tentang stretch mark atau selulit itu adalah hal yang berbeda atau tidak. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Mm-mm. dokter Dita. Ternyata berbeda dan kita akan lanjut lagi bertanya tentang stretch mark dan kita akan sapa di sini ada siapa nih? Waduh, banyak banget nih dok Banyak yang ya. yang, yang Mm-mm. gabung. Oke, oke. Ada Auliana, Desi, Febriana, namanya susah-susah, Febriana, ada Lalin, ada, pokoknya ada banyak. Dan teman-teman Mm-mm. semua, selama percakapan kita pada malam hari ini, boleh loh, ada yang mau bertanya juga boleh. Kalau saya sih pertanyaannya masih banyak dan dokter Dita juga pastinya sudah siap untuk menjawab. Ada Yolanda, ada Abang Irwan, ada Ifna dan segalanya dan teman-teman lainnya. Mm-mm. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi bertanya, dok. Mm-mm. Kebetulan tadi dokter ngebahas tentang krim lotion. Mm-mm. Artinya ini adalah beberapa dari produk tersebut mengandung kimia tertentu gitu ya, dok. Iya. Nah, saya sempat riset kemarin gitu ya mengenai chemical peeling. Oh, Artinya oke. ada yang bilang bahwa peeling itu bisa dijadikan satu alternatif untuk treatment menghilangkan stretch mark. Menurut dokter Dita bagaimana itu? Ha-ha. Jadi memang stretch mark itu kan nggak bisa hanya kalau sudah timbul stretch mark, memang kita nggak bisa rely on krim ya, itu sudah pasti. Bahkan krim aja itu evidence-nya atau hasilnya tuh nggak begitu baik hanya untuk pencegahan gitu. Jadi salah satu, bukan salah satu ya, memang harus kalau udah terjadi stretch mark itu adalah tindakan. Memang sih chemical peeling itu bisa membantu, tapi efeknya tidak sebaik dengan tindakan-tindakan medis yang lain, Mas Ari. Karena kalau kita Oke. bicara chemical peeling, itu bergantung pada bahan apa yang digunakan, kemudian konsentrasinya berapa persen gitu. Karena itu akan berpengaruh pada penyerapan dari bahan chemical peeling tadi sampai ke
lapisan dermis atau enggak. Karena kan kita inginnya bahan tersebut bisa menstimulasi kolagen, memperbaiki stretch mark yang sudah ada. Jadi stretch mark itu kita anggap sebagai bopeng kan ya Mas Hari, bopeng bekas dirawat itu kan dia ada lekukan ya, ada jeglongan itu tadi lah. Nah, di mana tidak mudah untuk memperbaiki suatu bopeng yang sudah terjadi hanya dengan tindakan chemical peeling. Biasanya kita harus tanda petik membuat luka yang baru dengan harapan ketika luka nanti terjadi wound healing, terjadi penyembuhan, dia akan naik gitu stretch mark-nya atau lekukan atau bopengnya tadi akan naik, kemudian kontur kulitnya lebih baik dan warnanya juga improve, membaik. Sedangkan dengan chemical peeling itu memang kalau dia konsentrasinya rendah, ya dia nggak akan optimal gitu. Tapi bisa sih membantu, terutama untuk stretch mark yang masih awal gitu. Oke, bisa membantu dengan chemical peeling, tapi dengan proses stretch stretch marknya yang masih awal gitu ya. Yang masih awal ya, tapi tentunya juga harus kayak diulang-ulang gitu ya, agak lebih lama prosesnya dibandingkan dengan tindakan medis yang lain gitu. Tindakan medis yang lain. Oke, nanti kita akan bicara. Itulah dok, tindakan medisnya apa? Kira-kira dok. Oke, jadi ini sebenarnya saya mau cerita dulu tentang pencegahan dulu ya. Jelas ya, pencegahan nanti baru penanganan, biar sekalian urut. Nah, karena kita tahu bahwa kulit kita itu misalnya kita lagi hamil nih, paling gampang lagi hamil ya, kulitnya pasti akan meregang sampai gede banget kan, sampai 9-10 bulan di bagian-bagian tertentu seperti di paha, kemudian di perut, atau di bagian bokong, di bagian payudara dan bagian yang lain. Tadi saya ada gambarnya sih, ada beberapa area yang ini ya. Ada beberapa area yang seringkali memang dia suka timbul stretch mark tuh di bagian ini. Breast, kemudian bagian perut, pantat, paha, bagian lutut, dan bagian betis ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya supaya kita bisa mencegah terjadinya stretch mark? Yang pertama ya memang sebisa mungkin kita mencegah kenaikan berat badan yang terlalu drastis. Karena otomatis kalau berat badannya itu drastis banget, ada peregangan kulit kita nggak bisa mengkompensasi peregangan yang terjadi. Jadi seringkali akhirnya itulah timbul stretch mark. Nah, kemudian ya yang kedua, ya udah jelas sih, menggunakan krim anti stria yang nanti akan saya bahas, ada jurnal penelitiannya, ada beberapa krim yang memang dianggap baik dan bisa mencegah terjadinya stria atau stretch mark tadi. Tapi penggunaan krim ini harus konsisten, harus istiqomah, nggak bisa cuma pakai sehari, terus minggu depan baru pakai lagi. Nah, nggak bisa, karena kita perlu membuat bagian kulit kita itu cukup elastis sehingga ketika dia nanti sedikit-sedikit meregang karena kehamilan atau karena kenaikan berat badan, kulit tuh bisa mengkompensasi itu gitu. Jadi dia menstimulasi pembentukan kolagen yang baik gitu. Jadi kasarannya tuh kayak karet, dia lebih bisa diregang gitu. Jadi dia siap. Nah, jadi penggunaan krim anti stria ini memang harus dalam jangka panjang. Nah, terus kemudian yang ketiga yang berkaitan tadi dengan penggunaan krim-krim atau obat steroid ya, itu jelas harus dihindari. Kalau nggak sesuai indikasi ya tidak boleh dipakai tentunya. Jadi pilihlah krim atau lotion pemutih misalnya mau mutihin yang memang sesuai dengan ya indikasi yang memang yang bahannya aman. Nah, itu pencegahan. Nah, kemudian gimana kalau sudah muncul? Ya ini kalau sudah muncul sudah susah. Itu dulu yang mau saya tekankan ya teman-teman. Kalau sudah muncul sudah susah. Sama kayak rasa cinta ya dok. Kalau sudah cinta, kalau sudah muncul susah hilangnya. Betul. Jadi itu dulu perlu saya tekankan supaya nggak terlalu high expectation gitu kalau ke dokter spesialis kulit, karena memang jurnal-jurnal penelitiannya itu sudah banyak membuktikan bahwa stretch mark itu penanganannya adalah sulit gitu. Jadi prosentasenya meskipun dengan tindakan medis itu cuma beberapa persen gitu improvementnya, tapi tetap sih kita bisa minimalisir dengan beberapa tindakan seperti laser. Terus microneedling tadi saya lihat ada yang bahas tentang dermapen ya, itu adalah microneedling. Iya, itu adalah salah satu tindakan medis yang juga bisa dilakukan. Nah, kemudian mikrodermabrasi dan tadi yang Mas Ari sempat sebutkan chemical peeling itu juga bisa membantu. Dan semuanya tetap harus dikombinasi dengan krim atau krim anti stria atau perawatan topikal. Nggak bisa berdiri sendiri. Nah, nanti tindakan medis ini juga tergantung pada jenis stria apa yang diderita oleh pasien. Kan tadi ada dua, ada yang masih merah, yang masih awal, ada yang sudah putih, bahkan sudah terjadi lekukan atau bopeng untuk yang
sudah late atau sudah kronis. Kalau yang masih merah, kita biasanya gunakan laser pulse dye. Lasernya khusus untuk pembuluh darah. Fungsinya dia untuk ngurangin peradangan gitu. Kombinasi dengan perawatan topikal. Tapi kalau sudah ada lekukan, sudah ada bopeng, kita harus lebih invasif, Mas Ari. Jadi harus Oke. pakai laser yang ada lukanya. Laser kan macam-macam ya. Ada laser yang non Ya. ablatif yang cuma buat rejuve doang yang akhirnya terus jadi kinclong. Nah, kita nggak bisa pakai itu. Kita harus pakai Ya. laser yang fractional. Fractional tuh lasernya dia ada timbul luka gitu. Dan itu memang on purpose, artinya sengaja kita harus membuat luka baru dengan harapan nanti wound healing atau penyembuhan luka yang baru itu lebih baik dan bisa menstimulasi lekukan tadi supaya lebih naik dan warnanya juga lebih improve gitu. Itu dia tadi adalah pencegahan timbulnya strie atau stretch mark dan juga adalah penanganannya yang bisa dilakukan penanganan secara medis ya dok ya. Ada dengan cara laser, microneedling, terus ada apa ini Mikrodermabrasi, terus chemical peeling juga bisa, tapi betul gitu. Tapi tentunya penanganan ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter spesial kulit dan betul. gitu ya. Nah, dok, ini ada netizen yang nanya nih dari glutathione trans face. Pertanyaannya adalah apakah kulit kering dapat memperparah keadaan stretch mark, dok? Betul, salah satu yang dapat memperparah keadaan stretch mark itu adalah kulit yang kering. Karena kulit kering itu kan dia gampang sekali kurangnya kadar air ya, sehingga otomatis berpengaruh pada elastisitas kulit gitu. Jadi ketika adanya terjadinya suatu renggangan pada kulit, dia akan lebih mudah timbul stretch mark. Disitulah sebetulnya letak pentingnya atau manfaat dari penggunaan krim-krim anti strie, even hanya oil seperti olive oil atau almond oil atau oil whatever ya. Karena oil itu kan mencegah supaya kulit kita nggak kering, sehingga ketika terjadi adanya regangan atau stretching pada kulit, dia bisa mengkompensasi. Jadi jangan biarkan kulit kita kering, karena kalau kulit kita kering ya dia tentunya lebih mudah terjadi stretch mark. Gitu. Nah, apalagi kan kadang-kadang kalau misalnya kering di bagian tertentu, terutama di bagian stretch mark tuh kadang suka gatel gitu ya, it's so bothering. Nah, aku juga kadang-kadang merasakan itu tuh dok, suka garuk-garuk. Awalnya sih kayaknya enak gitu ya, lama-lama kok kayaknya sakit. Nah, apakah menggaruk berkepanjangan akhirnya ini bisa menambah atau perkembangan dari stretch mark tersebut atau bagaimana dok? Jadi memang secara tidak langsung dia pengaruh Mas Ari, karena kalau kita menggaruk itu kita menambah suatu faktor keradangan atau tanda-tanda inflamasi atau radang pada kulit kita gitu. Kalau kita garuk kan jadi merah ya. Merah itu adalah salah satu tanda radang, rubor namanya. Padahal dalam keadaan kulit itu diregangkan, stretching tadi itu sudah ada inflamasi atau peradangan. Kalau kita menggaruk menambah peradangan tadi sehingga dapat memperparah terjadinya stretch mark gitu. Jadi memang kita diharapkan atau sebisa mungkin apabila terjadi gatal itu tidak menggaruk. Gunakan saja pelembabnya atau krim anti strinya itu sesering mungkin. Sesering mungkin karena sebetulnya kadang gatal itu juga terjadi akibat stretching dari kulit dan juga akibat kulitnya kering gitu. Jadi ketika kulitnya lembab, dia akan lebih nyaman sehingga dapat mengurangi sensasi rasa gatal yang kita keluhkan gitu. Nah, itu dia ya, ada krim khusus juga yang akhirnya itu seperti krim pelembab ya, dokter Dita ya, untuk mengurangi gatalnya itu. Dan ini juga menyambung ke pertanyaannya Cahyadi Antonius yang tadi juga sudah dijawab ya. Pertanyaannya adalah pengobatannya apakah sama dengan untuk strie, terutama yang terjadi di liparan. Nah, liparan tuh di titik mana tuh, dok? Lipatan maksudnya? Oh, mungkin tuh lipatan ya, terjadi di lipatan. Kali ya. Iya, sebenarnya sesuai dengan gambar sih, seringkali memang ada di lipatan. Nggak selalu di lipatan sebetulnya. Tapi mungkin pada bagian dada atau payudara wanita, itu bisa terjadi awal-awal di lipatan. Nah, kadang-kadang juga bisa terjadi di bagian ketiak. Itu tuh untuk yang suka pakai pemutih ketiak tuh yang seringkali udah dicampur dengan kortikosteroid. Padahal kita lihat di gambar ini ya, lokasi ketiak itu kan sebetulnya lokasi yang tidak awam, tidak umum terjadi stretch mark karena sebenarnya dia cukup elastis kan meskipun dia tipis. Tapi karena seringkali diberikan lotion pemutih, padahal kulit aksila atau kulit ketiak kita tuh udah tipis, akhirnya timbullah stretch mark gitu. Jadi sebenarnya
bagian lipatan itu saya harus tanya lagi kalau kalau datang ke saya sebagai pasien ya. Saya akan gali lagi apakah ada penggunaan krim-krim yang mengandung steroid mungkin atau krim-krim pemutih yang mungkin pasien nggak tahu bahwa ada kandungan steroid. Karena sebetulnya tidak spesifik pada lipatan dia terjadi stretch mark. Seringkali kalau terjadi stretch mark pada daerah lipatan karena daerah lipatan itu lebih tipis ya ada salah satu pengaruhnya adalah penggunaan krim yang tidak baik tadi gitu. Itu dia ya, nggak mesti juga di bagian lipatan, bahkan di bagian yang kita pikir kulitnya elastis pun bisa terjadi stretch mark tersebut gitu ya dok ya. Benar. Oke, semoga Cahyadi tadi puas dengan jawaban dari dokter Dita. Tapi gini dok, kadang-kadang misalnya kayak aku punya temen penyanyi, ketika kita mau nyanyi itu pengen kebetulan perutnya berisi gitu ya, berisi ke depan. Jadi ketika pas pengen nyanyi, tampil keren, itu suka pakai korset tuh dok. Gitu. Aku juga suka diajarin, terus kan biar perutnya agak ketutup, coba pakai korset gitu. Kadang-kadang suka sampai yang, wah nih, nggak perempuan, nggak laki-laki, terutama yang bekerja di bidang entertainment gitu ya, entertainment, itu pasti pernah pakai korset. Dan kalau misalnya kelamaan, kadang-kadang kan suka ada bekasnya tuh dok dari Iya, korset ada bekas tersebut. tekanan ya. Nah, apakah bekas tekanan dari korset tersebut bisa menyebabkan terjadinya stretch mark? Nah, ini saya juga udah sempat cari ya beberapa referensi atau penelitian yang berkaitan dengan penggunaan korset. Dan sebetulnya saya nggak menemukan. Jadi, tapi kalau kita pikir secara logika, sebetulnya justru penggunaan korset itu cukup membantu supaya tidak terjadi stretch mark pada orang-orang yang takut berat badannya itu naik secara drastis. Karena otomatis kalau kita pakai korset kan sebisa mungkin makannya jadi lebih sedikit ya, lebih nafsu makannya jadi agak tertekan karena ya nggak bisa makan banyak lah ya karena perutnya kan ditekan gitu dengan korset. Jadi sesungguhnya sebetulnya penggunaan korset itu tidak berpengaruh pada terjadinya stretch mark. Justru mungkin ini asumsi saya sendiri ya karena sebenarnya memang saya nggak mendapatkan referensi tapi lebih pada logika dari bagaimana terjadinya stretch mark tadi. Kan stretch mark terjadi karena adanya peregangan kulit. Sedangkan korset tadi membantu supaya kulit tidak mudah meregang gitu, malah mengkecilkan ya. Jadi sesungguhnya korset mungkin malah bisa membantu asal kita tetap memberikan pelembab di bagian kulitnya supaya kita nggak kadang-kadang tuh kalau pakai korset karena dia ada bekas-bekas terus kering jadi gatal kita garuk kan gitu. Garuknya nggak jadi stretch mark sih, enggak, tetap nggak ada hubungan dengan stretch mark, tapi ya bisa ada bekas-bekas hitam dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari itu ya gunakan pelembab setelah menggunakan korset supaya nggak ada gatal atau radang setelah penggunaannya gitu. Jadi penggunaan korset itu tidak menyebabkan stretch mark. Malah mungkin ada ini aja sih ya, ada mark tapi yang dalam beberapa waktu tertentu dia bisa hilang sebenarnya gitu. Benar. Jadi dia bukan stretch mark, dia emang mark karena bekas penggunaan korsetnya sendiri. Benar. Oke, ini juga ada yang bertanya tadi Anissa. Anissa teman saya nih dari kampus saya deh, orang properti. Tanya kalau stretch mark bekas lahir apa bisa hilang? Tadi dokter sudah jawab atau belum tuh dok? Mengenai stretch mark bekas hamil tuh dok. Jadi sebenarnya sama Mbak, semua penanganan stretch mark, even dia bekas hamil atau stretch mark karena penyebab yang lain seperti kenaikan berat badan, bodybuilding dan lain sebagainya, penanganannya semuanya sama. Jadi ya itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan dengan tindakan medis dikombinasi dengan perawatan topikal gitu. Betul, jadi itu ya tadi ada sudah dijelaskan sama dokter pencegahan dan juga cara penanganannya tuh sama. Nanti kita bisa juga request sama ID Derms, bagaimana nih gitu kan mengenai mengenai pencegahan, boleh ya dok? Tanya-tanya ke ID Derms ya. Boleh banget gitu ya. Tapi gini ya dok, aku tuh punya temen juga, bahkan ada saudara ya yang apa sih namanya, dia dulunya ya enggak ada, tapi tiba-tiba dia menggemuk gitu ya. Akhirnya banyak tuh dan di bagiannya malah bagian seperti di sini nih dok, di ketiak tapi bagian atas punggung samping dan mendekati ketiak gitu, itu garis-garisnya menjadi banyak gitu ya, garis putih. Nah, apakah naiknya berat badan secara drastis itu juga akhirnya menyebabkan stretch mark? Tapi apakah bisa hilang? Ya maksudnya ketika dia balik, ketika berat badannya kembali normal ya. Kembali normal. Nah, gimana tuh dok? Jadi sayangnya nggak bisa Mas Ari. Jadi ketika stretch mark itu sudah timbul, ketika seandainya misalnya karena berat badan yang naik secara drastis, kemudian timbul stretch mark, terus mungkin harapannya kalau saya nurunin berat badan stretch mark akan hilang.
Nah, sayangnya memang nggak bisa karena stretch mark itu apalagi kalau dia sudah yang kronis, itu tadi sempat saya Iya, tuliskan ya, bahwa stretch benar, mark yang kronis itu dia udah terjadinya permanen gitu. Ini ya, steri alba itu kronis dan permanen, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi even ketika dia sudah terjadi, ya mau nggak mau kita harus melakukan tindakan medis kalau memang mau dihilangkan meskipun berat badannya nah, sudah turun. oke, tapi kalau misalnya berat badannya bertambah, apakah stretch mark itu bisa berkembang lagi tuh dok, atau bagaimana? Oh, iya otomatis. Jadi semakin Jadi berat kayak badannya balon ya dok bertambah, kan? betul kan lama-lama tambah tipis Mas Ari. Udah otomatis Iya, kan kayak seperti balon itu. tipis gitu. Oke. Pasti kan. Jadi ketika kita berat badannya bertambah, massa tubuh atau massa lemak atau massa Mm-mm. ototnya juga bertambah, kulitnya kan nggak elastis seperti karet ya. Jadi otomatis Betul. ya pasti akan semakin parah stretch marknya gitu. Oke, kalau tadi kan dokter juga sempat mention cara pencegahan gitu ya. Tapi lebih Mm-mm. spesifik lagi, pertanyaannya adalah khusus untuk ibu-ibu hamil nih ya. Ketika Ha-ha. ibu hamil telah melahirkan, ada bekas stretch mark, apakah bisa langsung melakukan penanganan stretch mark atau tidak, dok? Mm-mm. Kalau ibu hamil yang sudah melahirkan, berarti sudah hamil ya, boleh langsung Iya, melakukan tindakan medis. Tetapi memang concernnya di sini adalah ketika ibunya masih hamil, kemudian masih sudah ada mulai bayi di timbul dalam stretch kandungan. mark tuh. Ha-ha. Nah itu memang kita nggak umum ya dokter spesialis untuk melakukan tindakan medis pada ibu hamil. Jadi Iya. biasanya sih akan ditunda sampai setelah melahirkan. Nah, selama Mm-mm. kehamilan, ibu yang dalam keadaan hamil supaya tidak terjadi stretch mark bisa menggunakan krim-krim topikal anti strie yang aman Iya. untuk ibu hamil. Nah, ini saya tunjukin ya. Jadi ini adalah krim-krim anti strie. Tentunya saya nggak bisa bicara merek ya, cuma hanya bicara apa bahan aktif yang terkandung yang bisa mungkin ibu-ibu atau semua yang sedang nonton lebih banyak riset ya kira-kira merek-merek apa sih yang mengandung bahan-bahan tersebut gitu. Jadi ini saya ambil dari suatu jurnal penelitian, kayaknya yang paling baru sih karena saya nggak dapet yang paling baru lagi. Ini saya urut dari Oke. atas sampai bawah, maksudnya dari yang paling atas tuh yang 4 ke atas itu dianggap yang memang dari hasil penelitian tuh hasilnya baik gitu. Nah, yang paling Mm-mm. baik itu tetap tretinoin, itu golongan vitamin A. Tapi note banget, penting banget, tidak boleh digunakan untuk ibu hamil. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil, meskipun tretinoin itu efeknya paling baik untuk strie atau stretch mark, jangan digunakan karena dia bahan oralnya atau bahan yang kan dia punya bahan yang untuk diminum itu Mhm. bisa menyebabkan teratogenik atau kecacatan pada bayi. Nah, sedangkan sebenarnya penelitiannya pada krim itu tidak ada sih, maksudnya tidak terbukti waktu diuji cobakan pada binatang. Tapi ya kita Oke. tentunya mencari yang lebih aman ya Mas Hari, ketika masih ada Ya. bahan-bahan yang aman ya gunakanlah bahan yang aman. Nah, jadi pilihan lainnya adalah yang mengandung centella asiatica, silicone gel, cocoa butter, olive oil, almond oil. Nah, yang centella asiatica sampai almond oil ini dianggap yang hasilnya cukup baik dibandingkan yang 4 terbawah gitu. Jadi dan kebanyakan itu dikombinasi. Jadi seringkali satu merek anti strie atau stretch mark itu dia campur-campur. Ada centella asiaticanya, ada dicampur dengan cocoa butter atau shea butter, ada vitamin E-nya dan sebagainya. Karena otomatis kan dia sifatnya jadi sinergis ya. Artinya malah lebih bagus lagi efeknya karena masing-masing sudah punya efek yang baik ketika digabungkan jadi satu lebih bagus Mhm. lagi untuk mencegah terjadinya stretch mark. Jadi krim-krim ini semuanya adalah untuk mencegah terjadinya stretch mark. Ketika sudah terjadi stretch mark ya akan lebih sulit lagi kalau nggak pakai Benar. dengan tindakan medis gitu. Oke, itu dia ya. Jadi untuk pada saat ibu hamil ini ada krim tertentu yang tidak boleh digunakan gitu ya, Dok. Itu salah satunya adalah Mm-mm. tadi tretinoin. Itu tidak Iya, boleh tuh untuk ibu tretinoin. hamil. Dan teman-teman nih yang lagi menyimak, boleh langsung riset-riset kira-kira bagaimana sih kalau penanganan stretch mark di saat apa namanya ya sedang hamil gitu ya. Itu ada krim anti strie gitu ya, Dok Krim ya. anti strie atau krim anti stretch mark sama aja. Itu dia Jadi yang bisa bisa digunakan. di riset karena kan banyak banget tuh di pasaran ya krim-krim anti stretch mark atau anti strie tapi seringkali kita nggak ngerti ingredientsnya apa dan beneran nggak ngefek atau enggak. Jadi kita harus tahu betul bahwa bahan-bahan ini loh sebenarnya yang memang secara evidence based atau secara penelitian memang dia punya efek yang baik dalam mencegah terjadinya stretch mark. Nah, kebetulan tadi saya ada sempat
lihat nih Mas Aris, tak lupa ya. Kemana nih? Boleh Ada yang ditunjukin, nanya Dok? nih, krim anti strie baiknya dipakai usia kehamilan berapa minggu, Dok? Idealnya ketika sudah tes pack dan positif, ya udah langsung Heeh. dipakai gitu. Jadi pakailah krim anti strie itu seawal mungkin. Namanya aja anti ya. Anti itu kan berarti Iya. mencegah gitu. Jadi dipakai seawal mungkin setelah tahu hamil dan rutin pakainya. Itu tadi. Jadi nggak boleh satu hari ini pakai, minggu depan baru pakai lagi misalnya. 2 minggu lagi baru pakai lagi, ya Nggak ada percuma. fungsi nanti ya. Jadi harus Oke. dipakai setiap hari sejak kehamilan awal, seawal mungkin Itu gitu. dia. Semoga puas ya, tadi ada yang bertanya mengenai itu. Terus Mm-mm. ini selain krim nih, Dok, ada yang tanya dari Mata underscore Permata Gusti. Dia bilang biasanya kalau misalnya pakai minyak kayu putih untuk ketiak, apakah bisa menimbulkan stretch mark atau tidak? Kayak minyak kayu putih ya, Dok? Mm, mm, mm. Enggak ya, karena stretch mark itu tetap sih dia kan terjadi akibat adanya peregangan dari kulit ya, yang tidak bisa dikompensasi gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang penggunaan minyak kayu putih pada ketiak, ya mungkin yang mungkin terjadi adalah reaksi iritasi atau reaksi alergi. Udah beda lagi, nggak sama dengan stretch mark. Jadi kalau ditanya bisa menimbulkan stretch mark atau enggak sama sekali. Tapi kalau misalnya si emas tadi ini berat badannya naik drastis, terus kemudian juga dia pakai minyak kayu putih, ya bisa. Mhm. Tapi penyebabnya terjadinya stretch mark bukan karena minyak kayu putihnya, tapi karena adanya kenaikan berat badan yang berlebih tadi, gitu. Itu dia. Berarti tadi apa Permata itu ya yang tanya tentang apakah Oh, minyak Permata kayu putih cewek ya? menyebabkan stretch mark? Tidak gitu ya. Oke, Heeh. selanjutnya ini ada dokter kece kita, ya, dokter Stanley. Dia bertanya Mm-mm. nih, dokter Dita, ada nggak ya pilihan untuk kamuflase? Ini pertanyaan aku sebelum setelah ini Oh, sebenarnya dicuri nih Mas sama Stanley. dokter Stanley. Jadi, pertanyaannya nih dok, ada nggak Heeh. pilihan untuk kamuflase kosmetik untuk strie atau stretch mark jika ternyata timbul di area yang tidak tertutup pakaian. Jadi Heeh. kan kadang-kadang perempuan atau pria, kalau pria misalnya pakai seperti apa namanya ya, eh, t-shirt yang nggak ada lengannya Iya, gitu ya. Kalau heeh, perempuan mungkin benar-benar kompak benar. atau baju Semacam olahraga yang, iya. Heeh. nah itu gimana tuh dok? Ha, Pakai bener, makasih kamuflase. banget Mas Stanley udah diingatkan, bener banget. Jadi memang salah satu penanganan apabila katakan tindakan medis atau yang lainnya itu tidak membawa hasil yang maksimal, ya memang Mhm. akhirnya kamuflase lah yang terakhir, sama kayak penyakit yang lain. Contohnya misalnya vitiligo, itu kan juga Mas Ari ketika kita sudah melakukan beberapa tindakan medis atau perawatan, tapi ternyata vitiligonya nggak improve, masih putih-putih di wajah misalnya, ya udah pilihan terakhir adalah kamuflase. Betul banget, Mas Stanley. Makasih banget udah diingetin bahwa ketika akhirnya stri atau stretch mark tadi tidak improve dengan tindakan medis maupun krim dengan kombinasi krim, pilihan terakhir adalah kamuflase. Jadi kamuflase itu kayak concealer gitu loh. Jadi Betul. semacam supaya menyamarkan warna putih atau warna merahnya tadi dengan semacam foundation yang lebih pekat ya, sehingga akhirnya tersamar. Tapi tentunya kamuflase ini bukan untuk mengobati, namanya aja kamuflase ya, hanya menutupi keadaan yang sudah ada gitu. Jadi dia bukan sebagai pengobatan. Makasih banget Mas Stanley sudah diingatkan. Ya jadi Nah, jangan khawatir buat semuanya yang misalnya mau pakai bikini, terus ada stretch mark, tapi udah diapain aja masih 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 ada kelihatan, gitu tapi ya. kepengen pakai bikini banget, ya udah pakailah kamuflase, cari yang waterproof jadi tetap bisa berenang. Takutnya kalau yang nggak waterproof berenang luntur sama aja kan. Atau ini dong, pakai stockingnya dari kaki sampai kepala. Iya Saru. betul. Enggak. Tapi Dokter, memang dokter Dita, iya. dokter Dita. Tapi apa namanya kamuflase itu kan ada yang tahan air tuh, dok. Mm-mm. Dan itu biasanya kira-kira tahannya bisa berapa lama sih? Atau mungkin bisa enggak sih sampai 1, 2, 3 hari kalau untuk pakai krim, Hmm. krim Ha-ha. kamuflase itu? Nah, itu tergantung produsen dari kamuflase-nya ya. Cuma yang setahu saya kamuflase yang untuk pasien-pasien vitiligo, saya lebih 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 banyak tahu untuk yang vitiligo yang sering pakai kamuflase ya.
itu biasanya tahannya tuh seharian Mas. Tapi kalau lebih dari 1 hari saya rasa enggak ya. Lagi pula biasanya kalau udah seharian kan kita harus menghapus kan. Kemudian besoknya kita pakaikan lagi. Jadi dia memang tidak dipakai lebih dari 1 hari. Nggak mungkin juga dong kita mau tidur kamuflase-nya atau apa semacam concealernya tetap dipakai. Biasanya kan kita tetap mandi dan dibasuh dan biasanya dia akan hilang sih. Jadi Betul. normalnya sih kurang lebih sampai seharian penuh tuh dia masih oke gitu. Itu kamuflase yang bagus seperti itu. Cuma Oh, kalau untuk yang stri atau stretch mark yang dia warnanya putih dan bahkan sudah ada bentuk bopeng atau lekukan, nah kamuflase ini hanya bisa menyamarkan warna. Itu yang harus diingat. Tapi dia tidak bisa tidak bisa menyamarkan menutupi. struktur. Struktur yang sudah berubah, tekstur kulit yang sudah berubah, yang ada bopeng atau lekukan, ya otomatis pasti akan kelihatan sedikit ya bayangannya bahwa ada jeglongan atau bopeng tadi itu gitu. Tapi warna dia bisa tercover gitu. Itu dia. Jadi kamuflase itu bisa jadi salah satu solusi sementara karena memang sifatnya Mm-mm. sementara gitu ya, Dok. Kalau misalnya mau tampil di pantai terlihat seksi, kulitnya indah, boleh juga gitu. Tapi bahaya nggak Benar. ya, Dok, untuk pakai Enggak produk? sih. Heeh. Enggak kok, Enggak ya? enggak bahaya. Maksudnya intinya kadang-kadang kalau pakai ini tambah tambah banyak ya stretch marknya enggak, karena dia memang biasanya kamuflase itu ada beberapa produk kamuflase yang memang dia dibuat untuk medis. Jadi seringkali dipakai untuk pasien vitiligo tadi atau bisa juga untuk stretch mark. Jadi dia tidak memperparah stretch mark yang sudah ada gitu. Itu dia. Terima kasih Dokter Stanley untuk pertanyaannya ya. Colok start nih pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi sambil baca. Tentunya kami tidak bisa menyapa semuanya yang hadir di sini. Yang pasti terima kasih gitu ya. Terus apalagi nih? Kita lihat. Oh ya Dok, kirimnya udah dijawab. Sudah dijawab, sudah dijawab. Oke, Dok. Kadang-kadang gini Dok. Tadi dokter kan di awal banget sempat mention tentang kolagen ya Dok ya pada kulit. Nah, apakah orang yang mempunyai kolagen atau protein yang kurang pada kulitnya, ini juga bisa menyebabkan terjadinya stretch mark? Bisa aja Mas Ari karena memang patomekanisme atau terjadinya stretch mark tadi kan akibat kolagen yang strukturnya nggak sempurna, nggak baik. Ada juga pengaruh dari elastin, terus fibroblast, macam-macam lah jaringan ikat di dermis kita tuh banyak macamnya. Jadi itu bisa Oke, pengaruh sih memang. Jadi dari orang yang apa namanya yang struktur kolagennya sudah sudah baik tuh gimana ya kita merawat kulit. Kalau kita nggak merawat kulit ya otomatis nanti struktur kolagennya juga nggak baik karena kita tahu bahwa kolagen itu kan diproduksi oleh kulit kita itu secara endogen ya, diproduksi sendiri. Tapi beriringnya usia kita bertambah otomatis produksinya akan berkurang dan degradasi atau kerusakan dari kolagen. Kolagen kan pasti akan dirusak ya Mas. Nah kalau kita makin benar. tua kolagennya dirusaknya juga semakin banyak gitu. Jadi otomatis kalau kita nggak merawat sehingga akhirnya produksinya berkurang, kerusakannya makin bertambah, ya itu akan mempermudah terjadinya stretch mark gitu. Oke, artinya kan kalau kita harus merawat nih, perawatannya adalah baik luar maupun dalam nih ya, Dokter Dita. Nah, saya ingin tanya perawatannya dari dalam dulu deh. Kira-kira biar kolagen kita nih, ini untuk teman-teman yang juga bisa mencegah ya, biar kulit kita juga sehat, kolagennya juga oke, protein pada kulitnya juga oke. Kira-kira asupannya apa nih dok, yang bisa kita konsumsi untuk mencegah paling tidak? Sebenarnya general aja ya Mas Hari karena makanan-makanan atau sumber-sumber antioksidan yang baik itu untuk menstimulasi pembentukan dari kolagen kita. Jadi yang perlu dipahami bahwa kolagen kita tuh diproduksi dari dalam. Jadi kita hampir tidak mungkin mengkonsumsi kolagen dari luar. Prinsipnya gitu. Seringkali kan kita tahu ya ada minuman-minuman kolagen ya kan itu kan lagi happening banget ya. Nah, Betul. sesungguhnya minuman-minuman itu kita tidak minum kolagen tetapi kita minum suatu zat atau suatu komponen yang nantinya dia akan menstimulasi produksi kolagen di tubuh kita sendiri gitu. Jadi sebetulnya lebih kayak kalau saya bisa bilang sih, ini ngapain saya bawa-bawa, lebih kayak gimmick ya, marketing klaim minuman kolagen gitu. Padahal kalau kita lihat isinya adalah bahan-bahan antioksidan tadi. Yang sesungguhnya apabila kita rajin mengkonsumsi vitamin atau suplemen antioksidan atau minum buah atau makan buah-buahan yang kaya dengan antioksidan itu cukup untuk menstimulasi produksi kolagen di tubuh kita gitu. Atau menggunakan krim-krim misalnya ya. Krim-krim tertentu kan juga untuk menstimulasi pembentukan kolagen di tubuh atau di kulit kita. Itu juga baik gitu.
Iya, dokter mungkin bisa ditutup dulu nih tadi yang krim anti strienya karena topiknya Oh, sudah oke. berbeda. Mm-mm. Oke, there you go. Sudah terlihat cantik lagi tadi jauh. Oke dok, artinya tadi perawatan itu bisa dari dalam tentunya dan juga dari luar dengan penggunaan krim. Tapi dari dalam mungkin kandungan apa ya makanan-makanan yang kaya kandungan akan vitamin E kali ya dok ya. Itu juga bisa membantu ya dok Iya, ya. protein tertentu intinya kan semuanya untuk menstimulasi pembentukan kolagen di kulit kita gitu. Jadi kita nggak minum kolagen, tapi bahan-bahan tertentu antioksidan, protein itu adalah bahan-bahan yang bisa menstimulasi kolagen di tubuh kita gitu. Gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang dari kemarin saya juga kebayang. Sebenarnya pertanyaannya simpel banget nih, Dokter Dita. Tapi netizen pasti pengen tanya juga. Kelewatan nih yang saya lihat tadi tidak ada. Kalau untuk stretch mark, apakah ada usia tertentu saja? Apakah anak kecil pun atau usia tertentu yang anak-anak itu bisa menimbulkan apa namanya stretch mark? Mm-mm. Bisa Tadi muncul di di kulit. tadi di slide saya udah ada sih gambarnya, cuma Coba memang lihat saya ya nggak dok, sempat lagi. nyebutin ya. Nah, ini karena kecil banget nih di salah satu yang di kotak bawah sebelahnya obesity itu adalah Uh-huh. adolescent. Jadi intinya itu stretch mark Ah, itu lebih sering terjadi pada usia remaja sampai dewasa. Jadi memang tidak mungkin terjadi pada anak-anak gitu. Karena kulit anak-anak itu kan masih elastis dan dia produksi kolagennya juga masih cukup baik dan jarang banget kan terjadi obesitas yang terlalu berlebihan gitu. Jadi kulit pada anak, bayi apalagi itu masih bisa mengkompensasi terjadinya elastisitas pada kulit gitu. Jadi biasanya memang mulai terjadi pada usia adolescent, jadi remaja sampai usia dewasa gitu. oke, itu dia sudah dijawab. Berarti kebanyakan memang dari usia remaja sampai ke dewasa karena anak-anak Mm-mm. masih kulitnya elastis gitu ya. Mm-mm. Ini ada dari Alif bilang sebenarnya dok, apakah minuman kolagen bisa membantu memundurkan scar dalam wajah kita? Oke, gini mungkin ya dok. Tadi kan dari slide yang ditunjukkan oleh Dokter Dita lebih banyak di bagian seperti payudara, perut, ketiak, lutut ya, sampai ke bawah gitu ya dok. Paha ya, Apa? paha betis. Ya, Pak, benar. Apakah muka ini kan sebenarnya korban dari penggunaan macam-macam ya dok ya, entah itu krim Mm-mm. pemutih, lotion atau apapun deh. Apakah bisa menyebabkan stretch mark di muka, gitu? Makasih pertanyaannya Mas. Ya, jadi memang hampir nggak pernah ada stretch mark di wajah. Kenapa? Karena Mhm. vaskularisasi atau peredaran pembuluh darah kita itu paling baik tuh di wajah dibandingkan di Oke. bagian kulit yang lain. Contoh misalnya kita terluka, itu wajah itu udah pasti sembuhnya akan lebih cepat dibandingkan di badan atau di bagian yang lain karena adanya pembuluh darah yang memberi nutrisi lebih baik. Jadi sehingga wajah pun lebih mudah mengkompensasi terjadinya peregangan. Dan seringkali kan kalau misalkan kita menggemuk ya, contohnya menggemuk, wajah itu kan nggak terlalu banyak apa ya penimbunan lemak atau massa gitu dibandingkan dengan area yang lain sehingga hampir nggak pernah sih terjadi stretch mark di bagian wajah kecuali kalau kita bicara dengan penggunaan krim-krim steroid yang nggak baik tadi itu di wajah itu bisa menimbulkan telangiektasia jadi ada kayak pembuluh darah yang meregang tapi itu udah beda terms lagi sih udah beda penyakit lagi dengan stretch mark tapi intinya di wajah nggak mungkin atau hampir nggak pernah terjadi stretch mark gitu. Artinya dengan mengonsumsi minuman yang mengandung kolagen tertentu itu tidak berpengaruh terhadap wajah kali ya dok, gitu ya dok ya? Kalau tadi Tidak soalnya stretch sempat mark ada yang pada nanya wajah. ya, kalau minum minuman Benar. kolagen apa mempengaruhi scar? Dia bilang gitu ya. Scar tuh lebih pada bopeng jerawat ya. Nah itu juga nggak pengaruh karena tetap ya kalau kita udah bicara bopeng atau scar atau stretch mark itu kita harus Mhm. melakukan apa ya tindakan invasif atau tindakan medis seperti memberi luka yang baru supaya dapat menstimulasi pembentukan atau wound healing yang baru yang lebih baik gitu. Jadi nggak cukup sih Tapi ya, kita apa namanya iya, hanya minum janganlah dok, minuman kolagen. jangan dikasih aku luka yang baru dok, luka yang lama belum hilang dok. Ini Mas Luka Stanley hati. ngasih tahu nih. Jadi Apa ini? sekalian dia soalnya waktunya kan udah tinggal dikit memperkenalkan tentang ID Derms. ID Derms itu suatu Oke. wadah kita untuk edukasi gitu. Jadi semua yang bicara di ID Derms narasumbernya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin yang tergabung dalam Betul, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Nah, jadi kalau yang mau betul. lihat nih ada IG-nya, Instagramnya kita punya Instagramnya perdoski.id. Semuanya merujuk dari perdoski.id gitu. Dan semuanya adalah dokter Ya, spesialis kulit dan teman-teman kelamin.
Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk follow IG-nya ID Derms yang udah di sini semua pasti sudah follow ya. Terus juga Mm-mm. follow IG-nya Dokter Dita Pendoski. ya, Oh, Irma aku. Dita, Irma Dita dan juga Ari Sanjaya pastinya. Oh Dokter iya. Dita, ini kita nggak kerasa ya seru banget gitu ngobrol. Gimana kalau 2 menit terakhir Mas Ari nyanyi? 2 menit. Boleh, boleh, boleh saya nyanyi nanti buat teman-teman semua yang ada di sini. Yang pasti eh, Asik. kita ada 5 menit, oke kita close aja dulu ya dok untuk tema Mm-mm. kita pada malam hari ini yaitu stretch mark atau selulit serupa kita sama tadi sudah dijawab semua pertanyaannya oleh Mm-mm. dokter Irma Dita Citra Santi SPKK panggilannya adalah Dita tadi penjelasannya oke banget. Sayang banget sebenarnya masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan tapi untuk Iya. teman-teman jangan khawatir karena ID.Derms ini selalu memberikan informasi-informasi mengenai edukasi seputar Mm-mm. pastinya tubuh kita ya terutama apa namanya kecantikan Mm-mm. gitu ya. Ya Dokter Dita benar ya. Mm-mm. Semua Oke. sih ya tentang Dan kulit dan kelamin. Mm-mm. tentang kulit dan kelamin juga. Sekali lagi terima kasih bersama kami. Eh, Intinya stretch mark itu kalau misalnya untuk penggunaan krim atau lotion tertentu harus diperhatikan. Lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter kulit ataupun dokter kulit dan Iya. kelamin. Terus juga mungkin untuk makanan-makanan coba diperhatikan juga ya banyak konsumsi makanan mengandung protein, terus juga vitamin E tentunya gitu ya. Terus juga apalagi mungkin dokter ada yang mau Mm-mm. sampaikan lagi dok pesan-pesan untuk netizen nih dok? Iya, yang penting itu ya dalam pencegahan stretch mark gunakan krim yang memang dianggap bisa mencegah terjadinya stretch mark, tapi penggunaannya harus konsisten. Jadi intinya krim anti string itu lebih berfungsi pada pencegahan, tidak untuk mengobati gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Dita, kece banget dan seru banget pembicaraan kita pada malam Mm-mm. hari ini. Makasih Dan banget untuk Mas Ari. menghibur, Mm. sama-sama terima kasih juga ID Derms dan dokter-dokter yang lain juga sehat-sehat semuanya yang di sini juga yang nonton Amin. sehat-sehat semua ya. Dan saya akan menghibur dengan satu lagu yang saya suka yaitu lagunya gampang ini bisa nyanyi semua jadi bisa nyanyi dokter bisa juga nyanyi sama saya yaitu Enggak, nanti merusak. Mas Ari aja yang nyanyi, saya judulnya menikmati. adalah Cintaku dari Krisya. Dokter Dita, terima kasih sekali lagi. Oke. Hey, nyanyi semuanya. Yeah. Come on. 1, 2, 3, 4. Hey, Dokter Stanley, nyanyi, ya, ya, Sayang ya, banget nggak ikut live. nyanyi. Dokter Dita, Yuri Metanasari, Susan, Asli Hudi, Ita. Terima kasih semuanya. Kan ku jalin lagu, bingkisan kabuku, bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya cumbu asmara bagi embun pagi yang menyentuh kerumputan. Semuanya. Oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Semuanya sampai ketemu lagi di lain Sampai ketemu kesempatan. lagi. Terima kasih. Saya Sanjaya undur diri, Adi Dems juga undur diri. Ya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye bye. Have Makasih a Mas nice Ari. evening. Bye. Bye bye. Dokter Irma, Dokter Dita. Thank you.